Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel resep papa. Nah, kali ini resep papa akan membuat donat ya. Kangen pengen buat donat, udah lama banget ini nggak buat donat. Nah, kali ini kita akan buat donat mini dengan topping yang cantik-cantik, jadi nggak kalah dengan donat ala brand terkenal seperti CO apa itu. Nah, seperti itu. Nah, dan kali ini resep papa bahannya agak sedikit berbeda di satu bahan ya. Kita sepapa baru pertama kali coba juga, yaitu air kita ganti dengan susu full cream atau susu UHT. Jadi kita nanti lihat perbedaannya. Jadi kita sudah pakai susu bubuk ditambah airnya itu ganti dengan susu full cream. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Ini mayoritas sudah dimasukkan ke dalam satu tempat wadahnya, yaitu kita gunakan terigu. Ini kita gunakan protein tinggi 250 gram, kemudian gula 40 gram, ragi kita gunakan 4 gram, susu bubuk kita gunakan sekitar 12 gram, kemudian bread improver atau pelembut itu sejumput aja 1 gram, kira-kira ya sejumput gini aja lah gitu. Kemudian kuning telur 1, kemudian di sini ada margarin 30 gram, garam sekitar 3 gram, dan susu UHT. Ini resep papa takar kurang lebih 130 ml, tapi menyesuaikan nanti bertahap. Nah, itu saja bahan-bahannya, nanti untuk topping nanti belakangan. Langsung saja kita ke tahap pembuatan, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa. Nah, teman-teman, ini kita sudah siap untuk mix. Kita masukkan dulu susu UHT nya, kita sisakan sedikit, kita mix dulu. Nanti kalau kira-kira kurang lembek kita tambahkan, atau nanti misal kelembekan kita bisa tambahkan terigu sedikit demi sedikit. Kita cek, sepertinya kurang ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya. Nah, kalau kira-kira sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan garam dan margarin.
Nah, kalau sudah seperti ini tandanya ini sudah kalis ya teman-teman. Kalis maksimal untuk donat. Ingat untuk donat ya, karena tingkat kekalisan untuk donat dan roti itu berbeda. Kalau kita padukan samakan tingkat kekalisan antara donat dan roti, maka nanti hasil donatnya itu dia lembut-lembut tapi nggak kokoh dan gampang kempes itu. Jika kita memaksimalkan kekalisan seperti dengan roti. Nah, kalau donat ini kira-kira 80-90% kekalisannya ya. Jadi dia sudah kalis, bentuknya sudah mulus, kemudian permukaannya juga sudah halus dan ditarik dia juga sudah nggak gampang putus, tapi dia nggak sampai cepet putus. Nah, masih cepet putus seperti ini. Beda dengan roti, kadang kalau roti bisa sampai tipis banget, dia nggak putus itu kalau roti. Beda dengan donat. Nah, kuncinya jika teman-teman menggunakan hand mixer, waktu pengulenannya itu menyesuaikan ya. Kadang-kadang bisa 15 menitan total sampai kira-kira 20 menitan. Jadi agar mixer teman-teman nggak overheat atau kepanasan, ini trik singkatnya yaitu jangan seperti ini. Kita jangan memasukkan spiralnya pengaduknya di dalam adonan secara terus-menerus seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan masuk ke adonan terus. Kalau kayak gini, otomatis mixer teman-teman akan cepat sekali panas dan jatuhnya overheat. Tapi gunakan seperti ini. Teman-teman masukkan adonan ketika mixer seperti ini. Nah, dia sambil angkat ke atas atau menarik ke atas. Jadi beban mixer itu lebih diredam seperti ini. Nah, jadi sambil naik diangkat ke atas, dimasukkan, muter, dia ikutin arus, jangan melawan arus spiral mau gerak. Jadi misal spiralnya itu cenderung ingin arahnya muter ke kanan, ikutin aja muter ke kanan sambil naik ke atas. Jangan arahnya pengen ke kanan terus kemudian kita ke kiri, nanti otomatis motornya akan cepat panas. Dan juga tekniknya dia sambil diangkat untuk menghindari motornya cepat panas. Kalau hangat, ini tetap hangat. Wajar kalau alat elektronik seperti mixer pasti hangat. Tapi dia nggak sampai seperti kepanasan, seperti kalau apalagi sampai kayak bau gosong kayak gitu. Atau jika teman-teman ingin berhati-hati lagi, lebih berhati-hati lagi, jadi dikasih jeda. Misal tadi kan sudah masuk margarin, kita aduk. Kalau sudah mulai tercampur rata pokoknya tercampur rata tapi belum kalis ya, teman-teman bisa matikan, istirahatkan 10 menit sambil mendinginkan mixernya. Juga dia akan proses pengalisannya lebih mengaliskan seperti autolisis lah. Jadi dia semakin didiamkan nanti terigunya itu semakin akan kalis sendiri gitu. Jadi lebih mudah cepat kalisnya seperti itu. Pokoknya setelah masukkan margarin, teman-teman mixer terus saja, waktunya itu menyesuaikan, tapi lihat ciri-ciri adonannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bagi adonan dan bentuk. Nah, ini adonannya sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita akan timbang ya, karena ini ukurannya mini, kita akan timbang kurang lebih 15 gram beratnya. Nah, ini yang sudah dibagi dan di rounding seperti ini. Kita selanjutnya istirahatkan kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kita siap dicetak. Tapi teman-teman jika mengadon banyak, misal di atas 500 gram atau di atas 1 kilo, jadi setelah bagian akhir di rounding, teman-teman bisa langsung bentuk atau cetak yang bagian yang pertama di rounding. Karena
antara yang awal dan yang terakhir itu ada jeda yang lumayan lama jika teman-teman mengadon dalam jumlah banyak. Nah, ini kita akan istirahatkan, jangan lupa ditutup dengan kain atau plastik agar nggak kering. Nah teman-teman, ini yang sudah kita istirahatkan, kita siapkan rollingan, kemudian terigu ya untuk taburan agar nggak lengket. Nah terus ini resep papa pakai cetakan darurat, ini tutup dot bayi, ini tutup botol dot, ini kurang lebih lingkaran diameternya 5 cm kurang lebih. Jadi resep papa pakai cetakan itu biar bulatnya bagus ya. Sebenarnya kalau nggak pakai cetakan, dipipikan seperti itu aja sudah nggak masalah. Jadi biar lebih rata gitulah istilahnya. Kita pakai cetakan dot itu. Pokoknya pakai cetakan apa aja teman-teman. Nah caranya gampang juga. Kita rolling kira-kira saja, jangan terlalu lebar, yang penting pas ukuran cetakannya. Nah kita angkat. Nah kita cetak itu ketika dia sudah enggak mengkerut lagi. Kalau masih proses mengkerut ketika kita cetak, nanti dia akan menyusut. Nah seperti ini. Nah seperti itu aja. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau mau pakai cetakan seperti ini, lubang tengahnya ini atasnya itu dikasih lubang ya, jadi biar udaranya itu bisa keluar. Kalau nggak mau pakai cetakan juga nggak apa-apa, seperti ini. Nah cukup seperti ini saja. Nanti ini insya Allah jadinya bulat kok. Nah seperti ini. Malah nggak ada adonan yang sisa seperti yang tadi pakai cetakan, ini kan menyisakan adonan. Pokoknya sesuai selera teman-teman lah. Atau bahkan bisa pakai tangan aja seperti ini, kayak gini. Nah ditekan-tekan seperti ini. Nah tinggal teman-teman pilih yang mana. Nah seperti itu ya, kita lanjutkan sampai selesai. Nah ini yang sudah selesai dibentuk ya teman-teman, rapi banget ya. Kalau pakai cetakan tuh bulatnya bagus dibanding yang nggak pakai cetakan. Nah selanjutnya ini kita akan proofing. Proofing ini menyesuaikan ya teman-teman, jadi kita nggak bisa berpatokan pasti dengan waktu, karena berbeda lokasi dengan suhu sekitar yang berbeda, kemudian keaktifan raginya pun kadang berbeda. Itu akan berbeda-beda waktu proofingnya, jadi tinggal menyesuaikan.
resep apapun ya nggak pernah sama waktunya plek itu dalam waktu proofing, jadi berubah-ubah. Tinggal kita nanti lihat ciri-cirinya. Tapi antara ringnya yaitu mulai dari 30 menit sampai sekitar 1 jam lebih, bahkan resep papa pernah 1,5 jam untuk donat ya. Jadi kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah teman-teman, ini yang sudah siap digoreng ya. Kita sudah sediakan minyaknya. Kita akan goreng. Nah ini waktu proofingnya ini kurang lebih. Nah ini resep papa waktu proofingnya kurang lebih 40 menitan ya. Ciri-cirinya dia kalau diangkat sudah ringan tapi masih kokoh, dan dia sudah mengembang kira-kira 1,5 hingga hampir 2 kali lipatnya. Tapi dia masih kokoh, diangkat itu nggak gampang penyok. Kalau ditekan atau diangkat aja gampang penyok, dia berarti sudah over proofing. Jadi tinggal dikira-kira aja waktu proofingnya. Kalau ada gelembung, ditusuk pakai tusuk sate atau tusuk gigi. Nah kita tunggu hingga matang. Nah ini yang sudah diangkat dan matang. Nah teman-teman, ini donat yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan topping ya. Ini resep apa, ada kacang, crumbs atau remahan biskuit, ini yang ada Oreo dan biskuit dihaluskan, kemudian meses taro, kemudian juga meses coklat. Dan ini resep papa ada DCC dan coklat putih. Nah langsung saja kita akan topping simple tapi mantap sekali.
Nah teman-teman, ini hasilnya setelah disusun, cantik kan. Jadi donat mini ini sebok ukuran standar box donat 18,5 kayaknya kali 27, itu muat 20 pieces ya. Jadi cocok sekali untuk rame-rame. Kalau isi 6 kan, waduh, kalau anggotanya ada 10 potong-potongan. Nah ini kalau anggota 10 jadi satu orangnya dapat 2. Nah seperti itu. Dan ini insya Allah mantap sekali, enak sekali hap gitu ya, nggak sekali sih, gede banget. Kita coba ya yang coklat biskuit nih, biskuit crumble. Bismillah. Teksturnya kokoh, enak, lembut dan nyoklat banget ya, yang jelas ya. Manisnya pas. Nah dan susunya juga nggak terlalu kuat ya, jadi resep apa nggak bisa terlalu membedakan antara yang pakai air dengan pakai susu. Tapi memang ini susunya sedikit terasa, tapi nggak terlalu jauh perbedaannya. Mungkin karena sudah ternetralisir dengan coklatnya mungkin ya. Jadi donat mini ini porsinya pas banget ya teman-teman ya. Jadi kita sekali makan itu nggak terlalu kenyang, pengennya ngemil terus makan terus. Nah seperti itu. Karena memang porsinya emang sedikit. Jadi ketika kita menghabiskan satu kok masih kerasa kurang, sehingga kita nambah lagi. Nah seperti itu. Ini donat mininya mantap sekali, insya Allah nggak kalah sama yang terkenal. Dan teman-teman nggak usah minder jika hasil awal donatnya kurang bagus ya. Intinya pada rasa, kemudian teman-teman bisa perbaiki dengan topping. Nah seperti itu. Jadi dapatkan dulu kualitas rasa dan lembutnya, baru setelah itu percantik dengan toppingnya. Nah sekian, semoga bermanfaat video dari resep Papa. Teman-teman bisa kreasikan dengan topping yang lebih bagus lagi. Kalau mau lebih terlihat mengkilat, pakai glaze juga lebih meleleh. Tapi harus dicatat jika pakai glaze, yang pertama jangan sampai keguncang-guncang. Terus juga dia nggak bisa bertahan lama bagusnya. Jadi selang berapa jam biasanya antara minyak dan coklat itu seperti terpisah seperti itu. Jadi kurang bagus. Untuk rasa sama saja. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan selera, mau yang creamy. Kalau selalu creamy teksturnya, teman-teman pakai glaze. Tapi kalau mau yang lebih padat seperti ini, pakai DCC. Tapi kalau resep Papa lebih cenderung karena pilih DCC-nya. Nah semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.